Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Rahayu. Perkenalkan, nama saya Akramati Siva. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggraini. Perkenalkan, nama saya Siti Sukria. Nama saya Saryandi. Kami dari kelompok 3. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan presentasi untuk mata kuliah konsep dasar IPA 2, yaitu tentang kemagnetan. Nah, meskipun presentasi kita ini terbatas, tidak bertatap muka secara langsung, semoga tidak mengurangi ataupun tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk terus belajar dengan giat. Dan semoga teman-teman dapat menyimak presentasi ini dengan baik. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian magnet. Magnet merupakan benda bermuatan yang memiliki sifat yang dapat menarik benda yang mengandung partikel ESI. Sedangkan kemagnetan merupakan kemampuan benda untuk menarik benda-benda tertentu yang berada di sekitarnya. Adapun sejarah kemagnetan, kata magnet itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu magnesian. Nah, magnesian itu merupakan sebuah wilayah yang berada di Yunani yang sekarang ini tuh bernama Manisa. Nah, pada tahun 600 sebelum Masehi, bangsa Yunani menemukan sifat magnetik yang berasal dari bebatuan yang menarik biji besi. Selanjutnya ada peralatan yang sering digunakan yang menggunakan bahan magnet. Yang pertama itu bel listrik, yang kedua telepon, yang ketiga dinamo, yang keempat alat ukur listrik, dan yang terakhir kompas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga ada benda atau alat yang memanfaatkan magnet. Yang pertama itu TV, yang kedua radio, dan yang terakhir itu kompas. Selanjutnya ada teori kemagnetan. Nah, teori kemagnetan ini terdapat 6 macam. Yang pertama itu tersusun atas magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Yang kedua itu benda magnetik itu tersusun secara teratur, sedangkan benda non-magnetik itu tersusun secara acak. Nah, yang ketiga itu benda magnetik yang bukan magnet bisa diubah menjadi magnet dengan prinsip membuat magnet elementer menjadi teratur. Nah, yang keempat itu bahan magnetik lunak lebih mudah dijadikan magnet. Yang kelima, apabila sebuah magnet ini dipotong menjadi 2 bagian atau lebih, maka masing-masing potongan memiliki 2 kutub. Yang keenam, besi dan baja memiliki sifat kemagnetan. Selanjutnya ada sifat dan ciri-ciri magnet. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus penghalang. Yang ketiga yaitu magnet memiliki medan magnet. Yang keempat, gaya terbesar magnet itu berada di kutubnya. Yang kelima, setiap magnet memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Nah, yang keenam itu selama bertahun-tahun ilmuwan mencoba untuk mendapatkan magnet dengan 1 kutub saja, namun belum berhasil. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Neneng Hamidah. Saya akan melanjutkan materi dari Listia Rahayu. Materi yang ke-7 yaitu gaya yang bekerja pada magnet sama seperti gaya listrik yang berupa tarikan dan dorongan. Yang ke-8, selain berada di kutub-kutubnya, gaya magnet juga timbul di sekitar magnet. Yang ke-9, medan magnet bisa membentuk gaya magnet. Yang ke-10, sifat kemagnetan dapat hilang atau melemah. Yang ke-11, apabila magnet dipotong menjadi 2, maka potongan magnet tersebut masing-masing tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis magnet. Yang pertama yaitu ada magnet batang. Magnet batang adalah magnet yang bentuknya merupai batang atau balok atau kubus. Yang kedua yaitu ada magnet silinder. Magnet silinder bentuknya menyerupai tabung panjang. Yang ketiga yaitu ada magnet jarum. Magnet jarum bentuknya menyerupai jarum. Kompas dengan kedua ujung atau kutub magnetnya lebih runcing. Yang keempat yaitu ada magnet cincin. Magnet cincin bentuknya bulat menyerupai cincin. Yang kelima yaitu ada magnet U atau magnet ladam atau tampal kuda. Berbentuk serupa dengan huruf U atau seperti tampal kuda. Yang keenam yaitu ada magnet keping. Bentuknya menyerupai uang logam.
Yang selanjutnya yaitu ada berdasarkan asal atau proses terbentuknya magnet dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu ada magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang tidak dibuat oleh orang atau memiliki sifat kemagnetan yang didapat secara alami. Contohnya, magnet alam adalah Gunung Ida yang berada di Magnesia. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang kemagnetan. Langsung aja, selanjutnya ada dua magnet buatan. Magnet buatan atau permanen, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya bersifat permanen, yang artinya meski proses pembuatannya sudah dihentikan, benda tersebut tetap memiliki sifat kemagnetannya sendiri. Selanjutnya ada magnet sementara atau remanen, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya sementara. Artinya sifat kemagnetan hanya muncul selama proses pembuatannya saja. Selanjutnya ada dua benda yang dapat ditarik oleh magnet. Di sini ada tiga bahan, yaitu ada benda yang mengandung bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya ada besi, nikel, baja, dan kobalt. Selanjutnya ada benda yang mengandung bahan paramagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya ada aluminium dan platina. Selanjutnya ada benda yang mengandung bahan diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak lemah oleh magnet sendiri. Contohnya ada seng, bismut, dan natrium klorida. Selanjutnya ada tiga. Di sini membahas ada kutub magnet, medan magnet, garis gaya magnet, selenoida, dan elektromagnet. Kita jelaskan satu persatu. Di sini ada kutub magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, di kedua kutub inilah kekuatan sifat kemagnetan yang paling besar berada. Jadi, yang paling besar di magnet itu ada di bagian kutub utara dan kutub selatan. Nah, bagian magnet ini yang memiliki gaya tarik terbesar, inilah yang disebut dengan kutub magnet. Selanjutnya ada medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet di mana magnet lain masih dipengaruhi oleh gaya magnet itu sendiri. Terus ada berbagai macam bentuk medan magnet. Bentuk medan magnet di sini ada 5 bentuk medan magnet. Yang pertama ada medan magnet pada kawat lurus, 2 medan magnet pada kawat berbentuk loop, 3 medan magnet berbentuk batang, dan keempat medan magnet pada selenoida, dan terakhir ada medan magnet pada bumi. Selanjutnya ada garis gaya magnet. Pola garis terbentuk di sekitar magnet atau garis-garis khayal yang menunjukkan pola garis-garis lengkung yang terbentuk di sekitar magnet. Garis gaya magnet selalu berawal dari kutub utara dan menuju kutub selatan. Selanjutnya ada sifat garis gaya magnet. Yang pertama, garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan membentuk kurva. Selanjutnya ada garis gaya magnet tidak berpotongan. Selanjutnya, daerah yang mempunyai garis gaya magnet dapat menunjukkan medan magnet yang kuat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang solenoid. Solenoid adalah suatu jenis kumparan yang terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat. Medan magnet yang dihasilkan solenoid beralur listrik bergantung pada kuat arus listrik dan banyaknya kumparan garis-garis gaya magnet. Gabungan itu akan menghasilkan medan magnet yang sama dengan mempunyai kumparan yang memiliki dua kutub. Selanjutnya elektromagnet.
elektromagnet adalah prinsip pembangkitan magnet dengan menggunakan arus listrik. Karena medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid arus listriknya tidak terlalu kuat, agar medan magnet yang dihasilkan berarus listrik bertambah kuat, maka di dalamnya harus dimasukkan inti besi lunak. Dengan kata lain, kekuatan elektromagnet akan bertambah jika yang pertama, arus listrik yang melalui kumparan bertambah, yang kedua, jumlah lilitan diperbanyak, dan yang ketiga, inti utamanya diperbesar atau diperpanjang. Selanjutnya, keunggulan elektromagnet dibandingkan magnet biasa. Yang pertama, kemagnetannya dapat diubah-ubah. Yang kedua, sifat kemagnetannya mudah ditimbulkan dan juga mudah dihilangkan. Yang ketiga, letak kutubnya dapat diubah-ubah. Dan yang keempat, dapat dibuat berbagai bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan. Materi selanjutnya yaitu tentang cara membuat magnet. Cara pertama, menggosokkan magnet tetap. Sebatang baja dapat dibuat menjadi magnet dengan cara menggosokkan sebuah batang magnet. Menggosokkannya harus dengan teratur dalam satu arah dan dilakukan secara berulang-ulang. Baja tersebut akan menjadi sebuah magnet permanen. Artinya, setelah selesai penggosokan, batang baja akan menjadi magnet. Bila yang digunakan untuk menggosok magnet adalah kutub utara, maka tempat mulai menggosoknya akan menjadi kutub utara dan sebaliknya. Cara kedua yaitu dengan dialiri arus listrik. Apabila baterai atau sumber arus listriknya searah diganti dengan sumber arus listrik bolak-balik dengan bertegangan rendah, maka paku besar tetap bersifat sebagai magnet. Namun, apabila sebuah magnet dialiri arus listrik bolak-balik dengan tegangan normal, maka sifat kemagnetannya dapat hilang. Cara ketiga, induksi, influensi, atau imbas. Hal ini disebabkan oleh paku besar yang berada di dalam medan magnet terkena induksi sehingga bersifat sebagai magnet. Akibat dari pengaruh medan magnet, sehingga paku yang menempel pada magnet permanen memungkinkan posisi domainnya menjadi teratur dan bersifat sebagai benda magnet. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang menjaga dan menghilangkan sifat kemagnetan. Menjaga sifat kemagnetan dengan cara ini, garis-garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, magnet akan melalui jangkar angker dan hampir tidak ada melalui udara. Selain menggunakan jangkar penyerah garis gaya magnet, pengaman magnet juga dilakukan dengan cara menjauhkan magnet dari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, menghilangkan sifat kemagnetan. Magnet yang dijatuhkan, dipukul, atau ditempa hingga bentuknya berubah atau rusak dapat menyebabkan magnet itu kehilangan kemagnetannya sedikit demi sedikit. Magnet yang mengalami pemukulan akan menyebabkan perubahan susunan magnet. Elementernya menjadi tidak teratur dan tidak searah. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Akibat pemanasan, magnet elementer menjadi tidak teratur dan tidak searah, sehingga sifat kemagnetannya akan berkurang atau bahkan hilang. Tambahan energi akibat pemanasan menyebabkan partikel-partikel bahan bergerak lebih cepat dan lebih acak, sehingga sebagian magnet elementernya tidak lagi menunjuk arah yang sama seperti semula. Selanjutnya, apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau dikenal juga nama gaya Lorentz. Dengan kata lain, gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada sebuah penghantar panas berarus listrik di dalam medan magnet. Selanjutnya, arah gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik
dan induksi magnet yang ada. Jadi dibayangkan mirip dengan ruangan 3 dimensi dan 3 sumbu masing-masing arus listrik, medan magnet, dan arah gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita bisa menggunakan dua alternatif atau kaedah. Yang pertama, kaedah tangan kanan dan kaedah penutup skrup. Selanjutnya, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah, juga terbuat dari magnet. Jarum kompas akan menunjukkan arah selatan dan utara. Hal ini disebabkan karena bumi juga memiliki medan magnet sangat besar di bagian kutub utara dan selatan. Jadi ketika jarum kompas digunakan, pasti menunjukkan kedua arah selatan dan utara tersebut. Membantu dalam perubahan energi. Magnet dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan kecil. Salah satu alat menggunakan magnet untuk menghasilkan listrik adalah dinamo sepeda. Pada dinamo sepeda, magnet menghasilkan energi listrik dalam jumlah kecil yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Selanjutnya, menggantikan roda pada kereta api maglev. Kereta api jenis maglev adalah kereta api modern yang bergerak tidak menggunakan roda tetapi menggunakan magnet. Kereta api di atas rel yang terbuat dari magnet. Oleh karena itu, karena api ini disebut maglev, singkatan dari magnetic levitation yang artinya mengapung di atas magnet. Selanjutnya, ujung gunting. Tahukah Anda bahwa di ujung gunting memiliki medan magnet? Ya, hal ini memang benar dan fungsinya digunakan untuk mengambil benda-benda kecil seperti jarum dan lainnya. Biasanya gunting yang bermagnet ini digunakan untuk industri tekstil. Selanjutnya, pada papan catur. Pada beberapa jenis catur, papan catur menggunakan magnet pada papannya. Hal ini dikarenakan biasanya catur mudah terguling dan mudah roboh. Dalam hal ini tentu saja menyulitkan karena bisa jadi lupa dengan posisi caturnya. Selanjutnya, media rekaman magnetik atau tape VHS. Tape VHS biasa mengandung golongan tape bermagnet. Informasi yang memproduksi video dan suara dikodekan pada lapisan bermagnet pada tape. Selanjutnya, kartu kredit, debit, dan ATM. Semua kartu ini memiliki jalur bermagnet pada sisi-sisinya. Jalur ini menghubungi institusi keuangan pribadi dan menghubungkan dengan rekening bank. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu penutup. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian.
karena kami dalam masih keadaan belajar, kami akhiri dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.